Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Wa bi sahri sadri wa yasiri amri walul udatam milisani yaqul qawli. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema, ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat. Doa memohon ilmu bermanfaat dan kemudahan dalam mengamalkannya adalah salah satu doa terpenting yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca setelah sholat subuh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni wa yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Mengamalkan ilmu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dimudahkan jalan menuju surga. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Apa rahasia yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi yang menjadi kunci keberkahan dan keberhasilan hidup? Sebuah doa yang penuh makna dan kekuatan yang diajarkan langsung oleh beliau kepada kita untuk memulai hari dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa yang mungkin belum banyak kita ketahui, tetapi memiliki kekuatan dahsyat dalam membentuk kehidupan sehari-hari menjadi lebih bermakna dan lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ilmu yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat dalam banyak kesempatan. Salah satunya dalam doa ini. Ilmu yang bermanfaat juga mencakup pengetahuan agama yang diamalkan seperti pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat juga akan terus memberikan pahala meskipun pemiliknya telah tiada, karena manfaat yang terus dirasakan oleh orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah 11. Maka betapa pentingnya usaha dalam mencari ilmu, karena Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang berusaha menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal, bersih dan penuh keberkahan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dari sumber yang halal dan baik. Rezeki yang baik tidak hanya mencakup kekayaan materi, tetapi juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Untuk memahami lebih dalam mengenai konsep rezeki yang baik, mari kita renungi beberapa dalil yang menjelaskan apa pentingnya memperoleh rezeki dari sumber yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Lebih lanjut, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga menekankan betapa pentingnya mencari rezeki yang halal melalui usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, amal yang diterima. Amal yang diterima adalah amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntutan syariat. Amal yang diterima adalah amal yang memiliki niat yang benar dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa amal yang diterima harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat. Niat adalah faktor kunci dalam menentukan apakah suatu amal diterima oleh Allah atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal yang tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Selain niat, ikhlas dalam beramal ditunjukkan dengan tekad dan azam yang kuat bahwa semua amalan kita dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 11. Setelah memaksimalkan niat dan keikhlasan, hal ini tidak kalah pentingnya juga adalah ittiba, yaitu mengikuti petunjuk dan tata cara ibadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak akan diterima, sebagaimana sabdanya, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa sebagaimana kunci kehidupan. Doa ini merupakan kunci kehidupan yang penuh makna bagi setiap muslim. Dengan memohon ilmu yang bermanfaat, kita tidak hanya mengejar pengetahuan duniawi, tetapi juga hikmah ilahi yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah pencerah hati yang mengarahkan kita pada jalan yang benar, membimbing langkah kita dalam kegelapan, dan menuntun kita menuju surga. Betapa besar pahala yang menanti bagi mereka yang mengamalkan ilmu ini, seperti sabda Rasulullah SAW di atas, bahwa ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala meskipun pemiliknya telah tiada. Lebih dari itu, rezeki yang baik adalah rezeki yang tidak hanya mengisi perut, tetapi juga menenangkan hati. Rezeki yang halal dan thayyib membawa keberkahan dalam setiap
detik kehidupan kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan betapa pentingnya mencari rezeki dari sumber yang halal dan bersih, menjadikan setiap butir makanan yang kita konsumsi sebagai jalan menuju ridho Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang baik, kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang diterima olehnya, memenuhi perintahnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terakhir, amal yang diterima adalah amal yang dipersembahkan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah semata. Hanya dengan niat yang benar dan mengikuti syariat, amal kita akan diterima dan diberkahi. Setiap amal yang kita lakukan, setiap sekecil apapun, jika dilandasi dengan keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, akan menjadi investasi abadi di akhirat. Marilah kita mengamalkan doa ini dalam setiap harapan kita, dan biarkan maknanya yang dalam meresap ke dalam hati kita, memberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.